Natali sudah resmi dinyatakan bercerai oleh Pengadilan Agama Cikarang. Nyatanya, drama kehidupan Natali Holscher masih saja terus dikaitkan dengan mantan suaminya Sule. Baru-baru ini misalnya, Natali yang mengunggah postingan di sosial medianya justru ramai menjadi sorotan netizen. Pasalnya postingan yang memperlihatkan foto dirinya dengan Azam itu justru dibubuhi caption yang bisa dinyatakan mellow lantaran berisikan tentang kesedihannya berpisah dengan seseorang. Lantas benarkah Natali Holscher sebenarnya belum bisa move on dari Sule atau justru ada maksud dan tujuan lain di balik caption tersebut? Menjadi sorotan bahkan bulan-bulanan warganet lantaran mendapatkan rumah, mobil dan juga uang bulanan hingga dijuluki janda kaya raya oleh netizen. Benarkah Natali akan mengembalikan rumah dan juga mobil pemberian mantan suaminya tersebut lantaran ogah disebut dan juga dianggap hanya mengejar harta Sule? Sementara itu, angkat bicara terkait perceraiannya dengan Natali. Apa yang kini membuat Sule merasa bahwa dirinya terlalu cepat untuk menikahi Natali? Benarkah ada penyesalan yang Sule rasakan saat ini? Dan seperti apa Natali yang kini santer dijodoh-jodohkan netizen dengan adik almarhum Bibi Andriansyah Franz Faisal pasca Natali mengunggah foto Franz saat tengah melakukan live di akun sosial media miliknya? Benarkah ada hubungan spesial di antara mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sempat dikenal sebagai pasangan yang selalu tampil harmonis, drama rumah tangga Sule dan Natali Holscher akhirnya berakhir dengan perceraian pasca Pengadilan Agama Cikarang memutuskan Sule secara resmi menjatuhkan talak 1 dan bercerai dengan Natali Holscher. Namun, baru-baru ini lewat sebuah unggahan di media sosialnya, warganet pun justru dibuat penasaran dengan isi hati janda beranak 1 tersebut. Pasalnya, Natali yang membagikan momen hangatnya bersama sang putra justru menggunakan caption yang berbanding terbalik. Dalam unggahan di sosial medianya, Natali pun menyertakan sebuah caption yang berisikan tentang keterpaksaannya untuk melepaskan seseorang lantaran ia tidak ingin sakit jika terus bertahan. Terpaksa aku lepaskanmu. Aku tidak ingin sakit bertahan bersamamu. Ku hanya bisa berdoa dan hanya berharap kau bahagia dan aku juga bahagia. Lantas, benarkah unggahan tersebut justru membuat banyak netizen menilai bahwa sebenarnya Natali sulit untuk move on dari perceraiannya dengan Sule? Atau justru ini bagian dari bait di single terbaru Natali yang konon berisikan ungkapan isi hatinya? Sebenarnya itu juga salah satu cara dari si Natalinya sendiri mungkin ya mengobati rasa sakit hati dan kekecewaannya. Memang mungkin bilangnya udah move on, tapi yang namanya hati manusia kita kan nggak pernah tahu gitu. Menurut aku terlalu lebay sih ya kalau menurut aku sendiri ya pandangan aku, karena kan sebenarnya itu adalah masalah keluarga ya yang seharusnya nggak semua publik harus tahu gitu. Tapi karena mereka adalah seorang artis, jadi ya mau nggak mau setiap masalah bakalan dikulik sama masyarakat itu. Salahnya mereka juga karena mereka terlalu umbar semuanya di Instagram, di sosial media gitu sih. Seharusnya ya kalau misalkan memang udah move on,
ya Kak Natali harus bisa lebarin sayap lagi sih gitu kan. Setahu aku dia DJ ya dulunya ya ke ranah musik mungkin, buat lagu gitu, karena kalau terus-terusan nempel sama isu itu ya gak akan ada majunya sih. Jadi kayak stigma masyarakat tuh masih ngeliatnya Natali tuh seorang yang tersakiti sama Sule, padahal dia punya potensi besar. Menurut aku nggak disayangkan sih, karena dari awalnya itu kan udah kelihatan ya kayak sama-sama sama-sama panjat lah istilahnya kalau anak sekarang gitu kan. Jadi kayak udah tahu nih apa yang mereka sama-sama mau. Yang dirasakan sama aku ya kalau karena udah terbiasa sama lingkungan yang kemarin. Jadi ya sekarang ya move on ke depan. Pasca berpisah dari Sule, siapa sangka jika Natali pun juga tidak luput dari sejumlah kabar miring terkait harta gonogini pasca perceraiannya. Seperti diketahui, Sule pun juga memberikan 2 unit mobil mewah, 1 rumah serta uang bulanan untuk buah hatinya Azam senilai 25 juta rupiah setiap bulannya. Karena hal tersebut, warganet pun dibuat heboh, bahkan menyematkan julukan janda kaya raya kepada Natali pasca resmi bercerai dari Sule. Bahkan ada yang menuding bahwa Natali sebenarnya hanya mengincar harta milik mantan suaminya tersebut. Geram dengan tudingan tersebut, lewat media sosial, secara tegas Natali pun menyatakan bahwa dirinya menikah dengan Sule karena ingin bahagia dan bukan karena hartanya semata. Saya menikah untuk mencari kebahagiaan, bukan harta. Jadi, kalau masalah itu diributkan, silakan ambil kembali. Lebih lanjut, Natali mengungkap bahwa dirinya hanya ingin bercerai dengan baik-baik karena sampai kapanpun ia pun akan memiliki hubungan dengan Sule karena mereka memiliki buah cinta yang harus dijaga bersama. Kesepakatan itu juga menjadi bagian dari isi putusan. Kesepakatan para pihak itu antara lain adalah Kang Sule memberikan 1 mobil Alphard, 1 mobil Mazda, 1 buah rumah. Dan untuk biaya nafkah anak itu Kang Sule sesuai dengan kesepakatan itu memberikan sebesar 25 juta per bulan kepada Azam. Jadi harapan saya kalau toh mereka dinyatakan sudah berpisah, tetapi kita berharap bahwa hubungan silaturahmi antara Kang Sule dengan Ibu Natali tetap terjaga dengan baik sehingga mereka bisa mengasuh, membimbing, mendidik anaknya yang bernama Azam itu secara bersama-sama dengan cara yang baik. Nafkah aku tidak pernah meminta ya, tidak pernah meminta kalau untuk nafkah. Jadi dari kesepakatan kita berdua, kesepakatan kita bersama, dan yang menentukan nominalnya itu adalah Akang. Jadi kalau aku prinsipnya terserah, kalau Akang mau ngasih berapa ya bersyukur. Yang penting kan kita, yang penting dikasih itu udah bersyukur banget. Ini selanjutnya ada 25 juta setiap bulan. Ya itu dari pihak Akangnya. Udah dipersiapkan semuanya, rumah, apapun yang dia inginkan, sama seperti anak-anak yang dari yang lainnya. Karena buat apa lagi hidup saya ini kalau bukan buat anak-anak nanti. Ibarat pepatah mengatakan, nasi telah menjadi bubur. Rumah tangga Sule dan Natali pun kini sudahlah hancur dengan perceraian. Tapi, apa yang membuat Sule justru berucap jika dulu ia terlalu cepat menikahi Natali, dan Natali yang berucap jika ia dulu terlalu bucin kepada Sule? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Tak bisa dipungkiri, perceraian menjadi jalan terakhir atas kisruh rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi diselesaikan. Dan perceraian Sule Natali menambah deret panjang pasangan selebriti yang rumah tangganya kandas dengan perceraian. Ya, hampir 2 tahun menjalani biduk rumah tangga, keduanya pun harus sama-sama merelakan perpisahan itu terjadi. Memang, sejatinya setiap rumah tangga tidak mungkin luput dari berbagai cobaan yang menghadang. Atas hal tersebut, tidak sedikit warganet pun akhirnya mengaitkan pernyataan Sule dalam sebuah podcast beberapa waktu lalu, di mana sang komedian seolah mengungkap kesalahan bahwa ia terlalu cepat mengambil keputusan saat meminang Natali. Hal itu menyebabkan saat di awal pernikahan, mereka pun sulit untuk saling mengenal karakter satu sama lainnya. Lebih lanjut, Sule pun juga menuturkan bahwa mungkin bagi Natali sendiri merasa kewalahan harus mengurus suami, 4 anak sambungnya, hingga urusan rumah tangga serta pekerjaan lainnya. Namun, di balik itu semua, Sule pun juga memaklumi besarnya perjuangan Natali menjadi istri dan juga ibu sambung di usianya yang beranjak 29 tahun. Kita baru, maksudnya menikahnya itu kan terlalu cepat. Jadi memahami karakter dan yang lain-lain. Terus Natali sendiri pun dia bebannya banyak, ngurus adik-adiknya, dia harus ngurus anak-anak gua, dia harus ngurus gua, belum ngurus karyawan dan yang lain-lain. Dia mungkin pusing. Mama, papa juga memang sudah nggak ada, tapi memang aku juga udah belajar juga dari adik-adik aku, karena aku kan tulang punggung juga, anak pertama, jadi aku ngurusin adik-adik aku sampai sekolah, sampai selesai. Jadi aku masih belajar juga ngurus adik-adik, masih belajar juga ngurus anak-anak. Aku nggak terlalu banyak curhat ya. Ya, orangnya nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah. Apa? Bukan dipendam sendiri, ya apa ya? Kayak lebih banyak belajar di, oh ini mungkin salah ya bagi gue ya, oh gue harus gini, oh gue harus gini gitu. Dari sebelum nikah sama Akang aja aku memang udah berjuang untuk adik-adikku, jadi hal itu hal biasa dan minta doanya untuk kalian juga semuanya, semoga aku bisa stay strong, nggak ada penyesalan. Masalah cerai atau enggak, saya sih tanggapannya agak kecewa sih, cuman ya mau gimana, emang udah jalannya dia begini kan, mungkin karena dia udah capek kali ya, kalau itu sih gue nggak ngerti juga Mbak. Jadi ya mungkin karena emang udah nggak bisa dipertahankan, daripada makin sakit jauhnya, ya udah mending udah aja. Di sisi lain, pasca resmi bercerai dari Sule, Natali Hosjar kerap tampil sebagai bintang tamu dalam berbagai acara dan juga podcast untuk mencurahkan isi hatinya. Dalam sebuah wawancara, Natali pun juga mengungkap bahwa bukan hal mudah untuk menerima kenyataan bahwa pernikahannya dengan Sule harus kandas di tengah jalan. Namun, saat ditanya pembelajaran apa yang ia dapatkan dari ujian kehidupan tersebut, Natali pun justru mengungkapkan jawaban yang begitu mengejutkan. Ia pun mengaku jika dirinya terlalu bucin dengan Sule di awal pertemuan mereka, bahkan setelah menikah. Hal itulah yang membuat sakit berkali-kali lipat saat harus menghadapi kenyataan pahit dalam hidupnya. Terlalu dibutakan oleh cinta, benarkah Natali pun kini enggan untuk terlalu bucin saat nantinya kembali menjalin hubungan dengan seseorang? Jadi dulu sama Akang bucin? Bucin banget, karena memang terlalu bucin ya sama laki-laki. Karena memang terlalu bucin ya sama laki-laki. Kita udah ada kesepakatan sebelumnya, jadi mau mediasinya ya kita udah pisah. Aku nggak bisa ceritain ke kalian karena aku nggak mau menjatuhkan orang. Di dunia ini yang namanya perceraian itu pasti orang nggak akan mau. Pasti suami istri itu adalah menghindari perceraian. Jadi kalaupun ini terjadi, berarti itu sudah pilihan mereka, sudah menjadi pilihan Sule dan Natali gitu. Jadi kalau dibilang ragu atau bagaimana, ya itu kan sudah pilihan mereka. Setelah resmi menjanda, seperti apa reaksi Natali yang kini dijodoh-jodohkan dengan sejumlah pria? Lantas, benarkah ada hubungan khusus antara Natali dengan Frans Faisal, adik almarhum Bibi Andriansyah?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Setelah resmi menyandang status janda, kehidupan asmara Natalie Holscher kini ramai menjadi sorotan warganet. Pasalnya, belum lama resmi bercerai dari Sule, dirinya pun sudah disandingkan dengan sejumlah pria. Terbaru, ibu satu anak ini dijodoh-jodohkan dengan Fran Faisal yang tidak lain adalah adik almarhum Bibi Andriansyah. Bukan tanpa alasan, mengapa netizen ramai menjodohkan mereka berdua. Pasalnya, pasca keduanya membuat konten video bersama, komunikasi di antara mereka pun terlihat semakin intens. Seperti halnya baru-baru ini, Natalie pun membagikan momen saat ia melakukan panggilan video dengan Frans di sosial medianya. Karena gemas melihat baby Azam, Frans pun meminta izin kepada Natalie untuk mengajaknya bermain. Tidak hanya itu, pada hari sebelumnya, Natalie pun juga sempat mengucapkan selamat bekerja untuk anak Haji Faisal tersebut yang direspon oleh Frans dengan ucapan terima kasih disertai tanda emotikon hati. Lantas, ada apa dengan Frans dan Natalie? Wajar lah, wajar. Prediksi orang kan beda-beda dan itu hak mereka mau mengasumsikan apa hak mereka, nggak masalah. Buat apa kita bereaksi? Kalau seandainya anak saya suka dan orang suka terhadap anak saya ACC, rasanya tidak ada yang salah, orangnya orang benar. Ya untuk apa saya melarang? Saya hanya tinggal ACC aja. Ya, kedekatan yang tengah terjalin di antara Natalie dan Frans boleh jadi hanya sebuah pertemanan tanpa adanya embel-embel cinta. Tapi, jika menelisik balik ke belakang, sebelum heboh kabar kedekatannya dengan Fran Faisal, Natalie juga dijodohkan oleh warganet dengan sejumlah pria. Mulai dari Angga Wijaya, hingga Ustadz Kashifer, sosok yang memberikan Natalie umroh gratis ke Tanah Suci. Meskipun begitu, dalam sejumlah kesempatan, Natalie pun justru mengaku bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan para pria yang dijodohkan warganet. Ya, terlebih saat ini dirinya tidak fokus dengan urusan asmara dan memilih untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan. Semua itu semata-mata karena dirinya ingin membahagiakan buah hati tercinta dan juga adik-adiknya. Udah ada anak sekarang gitu. Jadi sekarang ini masih difilter. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.